Oke, udah muncul ya untuk share screen misternya. Oke, udah. Sip. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan modul 5. Programming berorientasi objek dengan yang akan kita pelajari terkait dengan objek dan metodenya. Dan metode itu biasanya nggak akan ketinggalan dengan yang namanya atribut. Yes, turtle, benar. Nanti kita akan implementasikan ke dalam turtle-nya. Oke, kita masuk dulu ya ke materi kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai objek, ini kan kita udah masuk ke dalam modul objek ya. Objek itu sebenarnya mirip-mirip seperti kumpulan fungsi. Jadi kalau kemarin kayak modul lah. Modul itu sebenarnya bisa dalam bentuk objek, bisa dalam bentuk fungsi. Nah, kalau di dalam objek itu di dalam kumpulan fungsinya itu kita sebut dengan metode atau metode. Kemudian di dalamnya itu ada atribut-atribut atau properti. Misalnya kayak kita nyebutin ada variabel bawaan, misalnya integer score sama dengan berapa. Kemudian apalagi ya, integer prestasi sama dengan baik dan seterusnya. Itu namanya properti. Oke. Nah, di sini kita akan coba nanti implementasikan ke dalam turtle-nya. Jadi kita buat kayak balapan kura-kura itu ya. Nah, ini contohnya nih. Nanti kita akan buat di projectnya seperti ini. Jadi balapannya ada 2 kura-kura. Nah, nanti saling berbalapan di situ. Yang menang nanti akan membuat suatu pola terakhir. Kita sebut nanti fungsinya dance. Nanti fungsinya dance seperti apa, ada ketentuannya. Oke. Nah, inilah yang udah kita mau masuk ke dalam objeknya. Jadi ibaratnya tadi kura-kura itu adalah suatu objek. Ada kura-kura merah, berarti ada objek kura-kura, dan kura-kura biru, objek kura-kura biru. Nah, warna, koordinat itu adalah propertinya. Jadi suatu nilai yang dari setting ke dalam kura-kuranya, warnanya itu mau seperti apa, koordinatnya ditaruh di mana, kemudian koordinat 2-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu adalah propertinya. Tapi pergerakan kura-kuranya, misalnya kura-kura bergerak dong, kura-kura berhenti dong. Nah, berhenti, bergerak itu adalah metode dalam objek. Jadi kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh objek itu disebutnya metode atau metode dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia ada tindakan tadi ya. Tindakan tadi adalah metode. Data itu bisa disebut dengan properti atau atribut dan sebagainya yang sejenis. Itu adalah nilai-nilai yang sudah diinisialisasi di awal pada saat kita menginisiat suatu objek atau kelas. Nah, ini kan yang kemarin ditanyain Asyam. Dia kayak bisa bergerak bareng. Ada 3 kura-kura, dia bergerak bareng. Sebenarnya dia nggak bergerak bareng-bareng loh. Kalau kita lihat di code-nya, dia itu bergeraknya bergantian, tapi sangat cepat. Dieksekusi sangat cepat sehingga pergerakannya seakan-akan bareng. Nah, nanti kita akan coba praktek di bagian course-nya. Oke, seperti biasa kita mau coba mereview lagi nih pengetahuan terkait last lesson yang udah kita pelajari. Variabel itu apa sih dan apa gunanya? Bisa Asyam jelasin? Variabel itu adalah suatu data yang bisa kita menyimpan datanya, dan gunanya variabel bisa untuk menyimpan data dan bisa dipanggil ketika ingin menggunakan print. Oke, good. Udah di luar kepala ya. Udah aman kayaknya nih. Pengertian variabel dan definisinya, implementasinya juga udah mantap, Asyam ya. Oke, good, benar. Variabel itu adalah suatu elemen yang dapat menyimpan data. Kenapa? Lambang 2 itu. Apa? Lambangnya itu kayak pernah inget gitu, pernah ketemu di mana? Lambang Python. Lambang ini nih. Yang ada dua. Lambang Python itu kan? Lambang Python. Warna kuning sama warna putih itu bukan? Aku inget kan ada satu gitu. Itu kan ada salah satu student yang itu
ngebuat project itu juga, tapi gambar ini Python kayak gini. Oh Python. gitu. Nah, mantap dong. Ya coba dipelajari tuh, itu bisa jadi referensi tuh. Nanti Asyam buat lambang programming language yang lain. Ada kan banyak programming language. Ada Python, ada C++, ada C# dan sebagainya. Siapa tahu nanti bisa jadi ini. Jadi buat project ya kan. Iya, C Sharp itu nama bahasa pemrograman tuh. C Sharp, C++, JavaScript, kemudian apalagi Python ya kan. Ada Dart, ada Golang, banyak macamnya. Tapi kita fokusnya ke Python dulu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa ngelihat. Wih, udah masuk ke dalam course-nya, udah nggak sabar nih. Nah, dikit lagi. Nah, sekarang kalau fungsi apa fungsi? Kemarin baru kita review lagi nih fungsi dalam kelas tambahan kemarin. Apa yang dimaksud fungsi dan gunanya? Apa? Fungsi itu? Fungsi itu adalah seperti variabel, tapi itu sangat besar, bisa masuk. Kalau variabel itu kita paling cuma satu baris. Kalau fungsi bisa berbaris-baris. Oke, terus gunanya untuk apa? Kita pakai fungsi biar apa? Untuk untuk mengefisienkan tulisan Oke. agar lebih sedikit. Seperti double factor, yang banyak itu hanya seperti 10 barisan lah. Oke, Di good. bawah Nice. 4-5 baris. Bener, mantap. Oke, udah bener banget. Jadi fungsi adalah sekumpulan tindakan. Kalau yang tadi itu yang bahasanya Asyam ada banyak baris. Nah, baris itu adalah tindakan, komen yang kita bungkus ke dalam yang namanya fungsi. Kalau variabel ya cuman nge-save data aja, nge-save value. Nilainya berapa? 20. Atau predikatnya apa? Baik. Nah, jadi kalau fungsi itu udah seperti itu, udah mengumpulkan seluruh tindakan dibungkus jadi satu. Gunanya untuk mengefisiensikan kode, bener banget. Dan juga kalau nanti ternyata ada kesalahan, kita mudah mendeteksi. Oh, fungsi ini nih, double filternya ini nih yang bermasalah, berarti kita langsung pergi ke fungsinya, kita cari code-nya di situ. Oke, next adalah terkait dengan fungsi-fungsi yang kita pakai biasanya di Turtle. Kalau memindahkan kura-kura ke depan 100 pixel, code-nya apa? Fungsi yang dipakai apa? Forward dengan argumennya? Forward, ambil 100. Ya, oke. Kalau belok? Membelokkan kura-kura ke kanan 100 derajat. Right, 100 derajat. Yes, terus? 100. Membelokkan kura-kura ke kiri. Left, 100 derajat. Left, 100. Mengubah ketebalan pulpen dari pulpen kura-kura menjadi 5 pixel. Pensil 5. Yes. Mengubah warna dari pulpen kura-kura menjadi orange. Color orange. Oke. Color itu selain pakai kalimat bisa pakai apa? Pakai kata. Kode hex. Oke. Sip, mantap. Udah. Yang seperti ini. Iya, bener banget. Sip, mantap. Jadi udah ini ya, udah berkembang nih kita pengetahuannya. Nggak hanya sekedar cuman kata saja, kita udah bisa lebih fleksibel dengan menggunakan kode hexa atau color hex yang ada di sini. Oke, good job Asyam. Oke, kita langsung masuk ke dalam objeknya kalau gitu. Tadi kan Mister nyontohin ada kura-kura. Nah, objek itu kalau di dalam dunia nyata nggak hanya cuman kura-kura ya. Mobil, rumah, itu adalah contoh objek. Kelinci, ikan, pohon, semuanya itu adalah objek. Jadi seluruh yang bisa kita lihat, kita pegang, kita tahu bentuknya, kita tahu sifatnya, itu adalah objek. Jadi dia mau dia tuh benda mati, benda hidup dan sebagainya, itu adalah objek. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih, kalau kita ngomong kelinci itu adalah objek. Tingkahnya atau tindak tanduknya yang bisa lari, bisa lompat, bisa makan, ya kan? Itu dikatakan metode.
Nah, di sini contohnya kelinci larilah. Nah, berarti ada objek kelinci yang diinstruksikan untuk menggunakan metode lari. Nah, dalam bahasa pemrograman implementasinya seperti ini. Mister Kelinci, Lukman, yep. ini kan ada game tangkap kura-kura. Perasaan Asam ingat waktu itu udah ngebuat itunya, udah ngebuat projectnya yang pakai. Yang mana tuh coba? Tapi baru nggak pakai itu nih, mana nih? Asam udah buat gitu satu project. Mana tuh? Sabar Asam pelan-pelan, soalnya dia agak bawah, tapi Asam takutnya kebablasan. Color. Oh ini catch the dots. Catch the dots. Bukan tangkap kura, tapi tangkapnya lingkaran. Nah, ya. Nanti kura-kuranya itu sebenarnya metodenya juga bentuknya Nih, bisa ini ya. dirubah-rubah. Asam buat pernah. Mana dotnya? Sabar. Tuh, yang warna-warni di bawah apa? Oh iya. Ini digerakinnya pakai keyboard ya? Dapat satu. Oke, good. Tapi ini Python ini. Iya, Tapi ini Python sebenarnya. Python bukan Scratch. Iya, benar banget. Nah, nanti kita bisa tuh buat seperti ini. Konsepnya sama ini. Dengan menggunakan objek. Karena itu ada dua objek ya. Objek lingkaran dengan objek kura-kura. Nah, nanti kita bisa setting tuh. Bagaimana dia pergerakan objeknya, pergerakan kura-kuranya, dan seterusnya. Ini kayak snake bukan? Snake lah. Iya kan? Oh iya. Oke. Oke. Udah ini ya, eksplorasinya udah sampai sini nih Asyam. Oke, kita coba balik lagi ke presentasinya dulu. Nanti kita akan coba create projectnya atau create course-nya, mengerjakan course yang terkait dengan objek. Nah, sekarang Mister coba lanjutkan lagi ya. Oke, sabar. Oke, sip. Coba Asyam balik ke online course-nya dulu. Oke. Nah, ini kumpulan yang tadi Mister bilang di dalam suatu kelas itu ada dua hal secara umum. Ada properti atau atribut dan ada metode atau metode. Yang tadi Mister bilang lari, jalan, berenang dan sebagainya. Kalau ikan dan sebagainya, tindak tanduk hewan atau tindak tanduk objek itu disebutnya metode. Kalau misalnya kecepatan, bentuk, warna tubuh, kemudian apa lagi ya? Warna tubuh. Oh, kalau mobil misalnya kita ngomong bentuk modelnya seperti apa. Nah, itu adalah propertinya. Nah, ini variabel-variabel nih. Kalau yep. Apa tuh? Bukannya kura-kura jalan, berarti harusnya bukan kelinci kecepatan, kura-kura kecepatan. Nah, oh iya sebelah kiri, ya betul. Ya ini yang setengah ini harusnya kura-kura. Yang sebelah kiri yang nomor 2 ini harusnya kura-kura kecepatan. Benar banget, Asyam. Jadi ini masing-masing objek ya, per baris ini. Yang pertama objek kelinci, yang kedua kura-kura, yang ketiga adalah ikan. Oke. Nah, udah dapat ya? Feel-nya udah dapat ya? Ketika kita mengambil suatu variabel, itu juga harus dipastikan objeknya benar ya. Jangan sampai nanti objeknya itu kelinci, kecepatannya 1, padahal kelinci kecepatannya 50. Ya. Nanti bisa kacau nanti programnya. Oke, nice Asyam, udah teliti banget. Oke, selanjutnya cara mengaksesnya. Nah, ini tadi yang dicontohin di awal. Kalau dia merupakan tindak tanduk atau merupakan gerakan tindakan, itu menggunakan objek titik nama fungsi metodenya. Kemudian kalau dia mengakses hanya kecepatan, bentuknya, warnanya, itu objek titik properti warnanya. Properti itu maksudnya ini. Namanya apa? Nama propertinya kecepatan atau warna atau bentuk dan sebagainya. Kalau metode, maksudnya apa metode fungsinya? Lari, apakah jalan, apakah berenang, apakah makan, apakah lompat. Nah, itu yang dimaksud metodenya. Nah,
Ini nanti kita akan coba masuk ke dalam tugasnya di course-nya untuk membuat seperti ini. Yang kelihatannya seperti bersamaan ya, padahal dia enggak. Kan akan kelihatan kalau nanti Asyam perbesar pergerakannya. Nah, ini dia untuk code-nya. Nanti kita akan coba langsung implementasi ke dalam tugas. Jadi kira-kira nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian kita fill setelahnya. Jadi nanti kita buat begin and fill-nya itu per masing-masing objek. Ada T1, T2, T3. Ini yang tadi Mister bilang, yang kemarin Mister bilang, kita inisiasi variabel T1 itu adalah suatu objek turtle. T2 juga sama. Tuh, sama kan? Selanjutnya gimana Mister? Jadi kalau Asyam udah ngerti ini, Asyam bisa ngebuat logo ninja dong. Itu loh, Apa tuh? yang ada hitam putih itu. Yang program ninja itu yang mana? Logo ninja. Logo Oh, logo ninja. Ya, benar. belum Bang. dibuat. Ya. Ya, benar, bisa. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam course-nya. Tadi udah kebuka tuh sama Asyam course-nya. Yuk, masuk yuk. Kita belajar di course-nya, share screen di course-nya. Oke, let's see. Yang pertama, press and play. Oh ya, salah. Ini yang kedua. Yang objek dulu ya. Yang objek dulu. Lesson 1 yang pertama. Oke. Nah, ini tadi kan sesuai dengan apa yang tadi dicontohkan di slide. Tahapan untuk menggambar pola. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, coba kita baca. Kita pertama buat objek kura-kuranya dulu, ya kan? Kemudian pasang posisi awal, program menggambar pola, dan yang terakhir adalah bagian pola untuk fill color. Nah, as usual, kita pakai yang pertama adalah kode untuk memanggil modulnya. Yo, let's try to make it. Kita panggil modul dulu supaya modulnya semua bekerja. Oke. Ini kan from total import all masih. Yep, bener banget. Pemanggilan objek atau pemanggilan modul itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berubah. Oke, terus itu sebentar. Ini kan masih baru banget. Masih baru banget. Jangan pakai fungsi dulu ya. Ya, kita nggak ada fungsi. Ini kan masih baru banget. Tolong jangan pakai fungsi dulu, nanti kami malah. Oke. Oh. Mana huruf F ya? Oke, good. From turtle import all. Oke, good. Import asterisk. Habis itu? Ya. Habis itu kita definisikan. Buat 3 objek kura-kura. Kita buat variabel kura-kuranya misalnya T1. Oke, sama dengan. Yep. Panggil objeknya kura-kura. Turtle. T-nya huruf besar ya. Kalau objek, hurufnya itu di awal pasti huruf besar, tidak huruf kecil. Iya, sip. Good. Habis itu kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa kurung buka, kurung tutupnya. Nah, oke. Buat 3. Itu masih 1 tadi, T1. Sekarang T2. Terus? Sama. Turtle lagi, iya. Jadi kita buat 3 objek kura-kura supaya dia nanti bisa punya atribut dan metodenya sendiri.
dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan di masing-masing objek ya. Turtle, oke. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah pasang posisi awal dan warnanya. Kalau kita lihat di contohnya tadi, kita masih belum ngeset warna kan? Masing-masing. Iya. Kenapa tuh? Itu kalau udah hijau. Udah hijau. Yang mana? Oh iya, karena dia kan pakai yang teacher. Dia kalau nggak dikerjakan, nggak di apa submit, dia tandanya hijau ternyata. Tapi di teacher nanti dia nggak ada ininya, nggak masuk putih masih ya. Jadi harus disubmit. Baru dia nanti kuning. Oke. Kalau kuning itu benar. Oke. Nanti bisa Mister Check kalau kuning. Kalau yang hijau masih belum bisa Mister Check ternyata. Nah, itu warnanya sekarang. Terserah Asya mau definisikan apa. Yang turtle 1 apakah merah, kemudian 2 hijau, kemudian yang ketiga biru. Terus gimana? Cara mendefinisikannya? T1 di dalam tanda kurung T1. Enggak, di bawahnya T1. Oke, bawahnya. Di bawahnya. Kemudian di dalam atau gimana? Udah di situ pas sejajar dengan T1-nya. Caranya adalah dengan kita memanggil variabelnya tadi. T1 dulu sebelum color. T1. Ingat cara memanggil metode T1. Titik nama fungsinya. Fungsinya color. Jadi kalau mau merubah warna sekarang ada nama kelasnya. Iya, color. T1 itu sebagai kelas. Warnanya apa? Seperti Asya mendefinisikan color. Boleh terserah mau red, blue, green, cyan dan sebagainya, atau pakai hexa juga boleh. Bebas. Yang penting beda ya, nanti objek kura-kura 1, 2, 3 itu beda-beda. Nah, yang dilakuin Asam itu sekarang udah nggak Yang penting apa, Mister? Yang penting beda-beda warnanya. Asam bebas memilih warna. Jadi yang dilakuin Asam ini mulai dari objek ini kita akan coba untuk memanggil fungsi. Ketemu satu. Oke, untuk yang memanggil objeknya itu fungsinya kita perlu nama objeknya dulu. Objeknya mana? Yang tadi kita definisikan. T1 sama dengan kelas turtle. Kelas itulah objek yang dinamakan objek. Oke, terus yang T2-nya definisi juga. T2, T3 colornya masih belum kelihatan karena ketumpuk Mas Yan. T1, T2, T3 itu masih jadi satu posisinya, belum bergerak, jadinya nggak terlalu kelihatan. Nanti warnanya gampang, tinggal ganti. Oke. Azure jangan berlanjut dengan character sayang. Saya jual rumah ini, terus kata kita tinggal di mana? Ya kita pulang kampung. Ya mainnya terus aduh Ya, terus 3 warna. sabar, langsung lagi milih. Oke. Brain soalnya banyak banget honeydew jangan hoki. Nah ini bagus. Light state. Beda-beda. Oke. Boleh. Bagus. Soalnya semuanya ini tergolong biru. Oke, selesai. Yang nomor 2, oh udah oke. Nah ingat
kelasnya juga diganti ya, disesuaiin. Tadi kan T1 titik color. Nah, untuk yang T2 T3-nya juga sama. Disesuaikan kelasnya. Jadi nanti biar dia sesuai dengan Udah. atribut. Kelasnya udah, itu masih T1 semua. Harusnya kalau di bawah T2, T2-nya juga T2 titik color, T3 titik color. Nah, gitu. Jadi kita mau membuat masing-masing objek punya atributnya sendiri. Jadi kita panggil nama objeknya, nama kelasnya, kemudian color. Nah, tuh, ada yang berubah kan, udah kan sesuai dengan Udah ganti warna nah. udah ganti warna. Oke. Sekarang selanjutnya adalah kita tentukan posisinya. Tapi enggak kelihatan di mana. Karena masih numpuk semua tuh dalam satu titik. Jadi yang kelihatan yang terakhir doang. Yang pertama, yang kedua sama yang pertama yang kedua ketumpuk sama yang ketiga. Jadi Tapi iya. Nah, yang sekarang tapi grafiknya pertanyaannya gimana? nah, kita lanjutin ya, di tas panelnya dibuka dulu. Nah, nanti dia akan bergerak kan, muter. Nah, sebelum itu kita harus set dulu posisinya. Jadi rotasi arahnya dulu. Yang pertama itu mau menghadap kemana, kedua, ketiga yang ngadep kemana. Nah, kalau kita buat seperti yang di contoh ini, kita buat kelipatan 120 derajat. Jadi yang pertama 0, yang T1-nya 0. Kalau dilihat di sini ya, di presentasinya, kita coba buka presentasinya. Oke, T1 terus T1 titik maksudnya mau jadi presentasi. ini sudah muncul. Nah, bisa disesuaikan itu. T1 nya biarkan default, jadi nggak perlu kita setting posisi rotasinya. T2 sama T3-nya kita buat 120 T2 left-nya. Nah, yang T3-nya left-nya 240. Left semua kan, Mister? Yap, left semua. T2 titik left. Left ya, Mister? Yoi. Left 120. Yap. Terus di bawah warna yang terakhir Sama. T3 Kita panggil fungsi rotasi ke kiri. left 240. Oke. Nah, rotasi udah oke. Sekarang kita mau coba untuk menjalankan. Gimana cara ngejalaninnya? Kita lihat tip. Gimana? Asa mau tanya? Enggak, asal bingung. Oh, kira. Nah, selanjutnya kita jalankan dengan menggunakan for i. Enggak. Okay. Asam itu yang For i in range. For i in range-nya berapa itu? 60. 60, oke. Di bawah mana? Di bawah T3. Di bawah T3. 24, ya. 240 kan? Yoi, di baris ke-11 selanjutnya. For i in range. For i in range. Buat 60 ya, Mister? Yoi, bener. Ada yang kelupaan for i in range-nya. Oke, good. Kemudian kita panggil masing-masing objeknya. T1 dulu. Ingat, kita udah punya objeknya juga. Kalau cuman forward doang, nanti nggak tahu itu objek yang mana yang bergerak. Sama seperti yang sebelumnya. T1 titik forward. Ada titiknya. Jadi maksudnya adalah kita menggerakkan untuk objek T1 ya, dengan perintah forward. Forwardnya 5. Kita buat minim. Kemudian kita belokkan dikit
supaya nanti kelihatannya agak melengkung. Kita rotasi ke kiri. Yes. 5. 5. Yep. Nah, hal yang sama lakukan juga dengan objek yang lain. Objek turtle yang lain, T2 sama T3-nya. Nah ini cocoknya kayak gini nih yang mati. Yang 225 ya. Kita dia nyeting bukan suami yang nyeting. Oh dia nggak jadi tidak. Ini kuliah kalau mau profesi lagi baru kita lagi. Dan dia itu kalau ini dia pegang. Oke, T1, T2, T3 ya nanti ya. Ininya. Dari sana anaknya yang bisa dari tapi ada-adanya papa itu ada yang ganti nama objek. Mami tadi banyak yang ada tapi kayaknya nggak sih ganti nggak low jadi harus ikat katanya laku bisa itu dulu nih kayak bisa Nah, Yang satu mana? coba dilihat fungsi for i in range-nya. Asyam buatnya gimana? Ada yang kelewat nggak? Di baris kelima. Oh iya, ada. Oke, itu Yang jadinya dua, yang biru jadi yang dua mana? Yang nomor 2 terus yang keduanya. Yang keduanya mana? turtle 2-nya tadi ketutup dengan yang punyanya yang biru karena live-nya sama kan, diputer nggak ada dia bergerak apa-apa kemana-mana. Nah makanya dia di setting dulu live-nya biar dia bergeraknya kelihatan. T2 live, yes. Nah sekarang coba di run. T2-nya Mana mister? 00 F ini warnanya apa Asyam? Jangan-jangan warnanya putih lagi. Coba dilihat di color hexanya. Bukan. No FFF itu paling atas. Ada warna itu tuh namanya apa namanya? Coba. Alice Blue. Kayaknya gara-gara warnanya nggak support mungkin. Paling atas di palet. Alice Blue. Nah, kan dia mendekati putih itu Asyam. Jadi nggak kelihatan. Coba cari warna yang agak kontras. Jangan yang mendekati putih. Tunggu. Yang Alice Blue itu enggak, yang Alice Blue itu yang T1, yang T2 itu Iya, T1-nya tuh yang nggak kelihatan kan? Alice Blue-nya itu terlalu putih. Coba ganti jangan yang terlalu putih. Misalnya yang agak biru dikit. Jadi biar kelihatan. Coba. Apa? Punya saya ini lagi nge-lag bentar. Oke. Cuma nge-lag bentar. Warnanya ini sama dengan background webnya mungkin nanti itu. Jadi nggak terlalu kelihatan yang Alice Blue. Coba pakai yang jangan terlalu putih. Tapi agak kontras. Yang gelap, yang agak gelap hitam. Hitam juga boleh. Tapi jangan hitam. Biru juga boleh. Kalau hitam kan warna default, yang lain dong. Biar agak kelihatan bagus. Kalau warna hitam warna biasa. Nggak usah dikasih Udah kalau color. ketemunya bagus. Bagus banget ini. Bagus ini. Bagus. Mana warnanya? Diganti dulu, asam ganti. Asam jadiin warna lain. Oke, coba. Oh, nggak bisa aku ganti sih. Nah, Tanda itunya, tanda crashnya. Tanda crashnya di depan. T1-nya. Tanda hashtagnya. Tanda hashtagnya. hashtagnya. Tanda pagar. T1. Lah, hashtag. Hashtagnya belum ada. Oh, jadi kalau nggak pakai hashtag itu
color hex itu tetap gak ada warna. Iya, jadi hitam. Nggak kebaca. Salah. Kasih. Aku kok Iya. Mister Asam tadi gak sengaja mencet tekan konsol sama hashtag klik color names. Maaf, Kok bisa ya? bisa ya. Coba. Nah, muncul kan biru-birunya. Tuh. Oke. Sisa begin fill dan end fill. Nah, ini yang sekarang masih belum begin fill and fill nih. Nah, Sisa begin fill. baru yang terakhir nanti kita akan coba pakai begin fill-nya. Nah, udah, sekarang kita buat begin fill-nya. Begin fill-nya seperti yang di properti apa? Yang ada di sini. Nah, T1 end fill, T2 begin fill. Setelah menggambar pola ya. Oke. Oke, berarti nanti di punyanya Asyam Oke, udah. diketik T1 begin fill. Di bagian bawahnya for in range, di bagian bawah T1 end fill. ya end fill deh, yang paling bawah end fill, yang atasnya ini ya begin fill. Di baris begin fill-nya berarti sebelum for. Kalau yang baris 18 ke bawah itu yang end fill-nya. Sama kayak kita konsepnya kalau kita ketemu begin sama end, begin itu sebelum menggambar pola. Sebelum menggambar. Jadi semuanya kita setting di situ. Seluruh kelasnya, jangan lupa. Sekarang kita punya 3 kelas. Jadi Di sini juga. begin fill-nya ditulis. Di sini. Yap, di situ. T1 Ini Asam kasih jarak. boleh. Asam kasih jarak satu baris ya. Jadi nanti gak bercampur-campur, nanti takutnya bingung. Iya, boleh. Begin fill di awal sebelum for, tiga-tiganya di initiate. Setelah itu end fill setelah for, tiga-tiganya di initiate. Boleh pakai kopi-kopian ya biar cepat. Boleh. Jangan lupa gulanya ya, biar manis kopinya. Apa? Jangan lupa kasih gula biar manis kopinya. Kalau enggak pahit kopinya. Kita ngomong sama siapa? Ngomong sama Asyam. Bingung ya Asyam. Mister ngomongin kopi, minuman kopi maksudnya. Oke, T1, T2. Nah, good. Habis itu yang terakhir end fill-nya. Tinggal kopi dari Ya, tinggal kopi. Tinggal kopi taruh di bagian bawah. Ya Allah Akbar. Woi, kenapa Kak Sam? Sabar. Oh iya. Kaget Mister Sam. Like. Oke. Kalau misalnya kamu mau ya kayak namanya kan kopi tinggi gitu loh, di daerah sini nggak apa-apa, tapi jangan ke rumah kita, termasuk aluk iya lah di depan lagi. Kalau salah bentar bang, Oke, end fill. T1, T2, T3. Ya. Jadi besok kalau pergi nggak boleh kuat. Iya, iya, Sasha. Ada sama dong ya kan. Iya makan kali kopi ada dia lebih banyak ada lausit. Mister Lukman ini bisa ditambah satu gak sih? Ditambah satu apanya? Turtle-nya.
pura-puranya. Bisa, bebas. Saat kita mau mendefinisikan objek itu tidak terbatas cuman 3, Asyam. Bebas sesuai kebutuhan Asyam. Kalau Asyam mau buat 4, 5 nggak apa-apa. Tapi pastikan jangan sampai nabrak ya turtle-nya ya. Karena kan turtle kan itu ada posisinya tuh yang left gitu kan. Ini pakai accident kan bakal Karena dia menggunakan objek. nggak nggak pakai pakai- exit on click kita bakal. Oke, tapi high turtle masih bisa kan? Masih, tapi tetap ya pakai nama kelasnya ya disebutkan. T1 exit on click kalau mau pakai exit on click. T1 high turtle kalau pakai high turtle. Jadi selalu sertakan nama kelasnya. Karena kita udah mempunyai 3 objek. Jadi sekali lagi nggak kayak kemarin kita cuma 1 objek. Jadi cuma fungsinya kita panggil fungsinya aja. Kalau yang sekarang udah pakai objeknya. Bisa Lukman. Yap. Apa tuh? Asya mau nambahin 1 turtle lagi loh. Boleh, Mau nambahin 1 turtle lagi. boleh, nggak apa-apa. Tapi bingung. Kalau 360 derajat, Mm-mm. kalau 360 derajat itu bakal sama aja kayak ke T1. Iya, Mau nggak Caranya? mau T1 harus 60. caranya T1 begini harus Asyam. 60. Kalau misalnya membuat kayak gitu dan gerakannya berputar, caranya 360 dibagi berapa? Turtle yang mau Asyam tambah. Kalau yang Asyam buat. Kalau Asyam buat 4, berarti 360 bagi 4. Berarti nanti left-nya itu 90. Posisinya itu 90 derajat. 0, 90 derajat, 180 sama satunya lagi 270. Jadi kita gunain perhitungan supaya dia sisinya sama bergeraknya. Kalau ini kan 120 kelipatannya. Nah, Asya mau Bisa buat Lukman kalau nggak kayak gini. T1 kan ada T1, T2, T3. Tunggu. T1 itu jadi 60 dikali 2 120 120 dikali 2 240. Jadi 240 dikali 2 400 480. 480 itu sama dengan 120 derajat Asyam. Jadi nanti kalau dia gitu 360 aja. 360. Yang tadi 300. Oke, coba deh. 360 nanti Bisa kan bisa? bisa. Tapi nanti kayaknya dia numpuk deh kalau 360. Tapi dicoba dulu ya. 360 itu 120 ditambahkan Asyam buat dulu T4. oh ya, berarti T1-nya digeser 60. Oke, boleh coba. Sabar. 4 T4 sama dengan turtle Oke, nice. Pembuatan objeknya udah pas tuh, pembuatan kelasnya. Initiate object namanya. T4 titik color aduh tinggal color names. Ya, oke. Nah, coba yang enak itu cornflower blue. Bagus banget. T4 selesai T4 habis color lah. Untung aja aku nyadar. Kenapa? Ya. Oke, nice. Mantap. T4 titik sama tanda petik Beda. hampir gak bisa dibedain. Iya. Dia Hampir sama susah sih.
Iya bener. Juga Hati-hati. saya sama Amal itu tadi. T4 itu left. Ya, 60. 360. Kalau gak dikasih derajat juga bisa lah. Sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Iya. Oke, selesai. Selesai. Nah, coba jangan lupa begin view semuanya disesuaikan lagi. Tadi kan masih initiate untuk objeknya dan propertinya. Sekarang tindak tanduknya. Juga. Enggak bisa lo ngomongin bacanya makasih lo jawabannya. Dan dikirain T4 sama titik. Oke, tempatnya udah. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Oh ya. Selalu ketukar ya tanda petik satu sama titik ya. Mirip sih memang. Di keyboard tempatnya bentuknya mirip banget. kami ya SMC di apa ATM kami tapi dipegang NGO. Selesai akhirnya. Yuk, cek. Penasaran, Mister? Warnanya apa itu yang keempat tadi? Wah, ini sih. Wih. Nah, ini karena 4 ya, jadinya agak lama nih bergeraknya. Kayak itu dia kurang ini sih, kurang simetris Asyam ya enggak yang atasnya, tapi coba kita cek, bagus juga hasilnya. Dia kayak ini kipas butong. Karena yang di bagian terakhir itu ya bagiannya. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Apa hilangin aja ya yang keempatnya? Iya, nggak cakep Asyam. Karena itu pembagiannya sebenarnya kurang ini sih Asyam. Nanti aja coba di bagian laboratori, ntar Asyam eksplorasi kan. Coba sudut-sudutnya dirubah gitu kan. Nah, sekarang yang untuk tugas sesuaikan dulu. T4-nya nggak usah dulu, di komen aja, nggak usah dihilangin. Nanti biar nggak ngetik lagi kan. Kalau mau diaktifin, di komen aja. Yang T4 di komen, yang T4 mulai dari atas di komen gitu. Nah, jadi dibalikinnya nanti gampang. Asyam nggak ngetik lagi, tinggal diaktifin aja, komennya dihilangin. Yang bawah juga T4-nya di komen. Karena by system komen itu artinya nggak akan kebaca sebagai perintah. Komen itu tips dari kayak tips dari itu, dari tips pendek.
Oke. Udah aman semua? Oh, yang birunya. Kurang simetris ya. Iya, yang birunya tadi masih 60 kan? Yang 60 di komen aja. Apanya? Sudutnya, coba Asyam scroll ke atas. T1 left, nah itu di komen. Tadi kan T1-nya dia harusnya 0 mulainya. Bukan 60. Nah, sip. Mantap deh. Dan tugas satu. Harusnya ya. Boleh yang lain? Harusnya 6 ya. Biar simetris. Ininya, apa pergerakannya, forwardnya. Kok 6 simetris ya? Hah, Kalau forwardnya nggak ada. Forward itu bukan. pengaruh kecepatan. Turtle-nya. Turtle-nya. Mm-mm. Oh iya, kalau kita mau pakai sudut 60 derajat, turtle-nya harus 6, jadi biar simetris. Kan pembagiannya dia habis kalau dibagi 6 itu adalah 60 derajat. Kalau dibagi 4 adalah 90 derajat. Nah, jadi nanti Asyam main di bagian derajat kalau mau ngebentuk pergerakannya itu seperti apa. Dan pastikan simetris Asyam biar bagus gambarnya. Dengan cara membagi habis rotasi derajat fullnya itu berapa, 360 dibagi berapa gitu. Nanti itu menjadi pergerakan derajat masing-masing si turtle-nya. Ayo gitu aja. Safe. Gua ngebuat satu modul ternyata kalau di press and play object ternyata gak banyak karena memakan waktu 50 menit. Oke. 55 menit sih sebenarnya. Karena 5 menitnya itu 5 menitnya itu capek. Semangat. Nah, yang bintang apa nih? Menggunakan 4 kura-kura. Nah, ini 4 kura-kura sama kayak tadi tuh. Idenya Asyam. Gimana 4 kura-kura maksudnya? Ini Oke. Mr. Lukman ini gimana kok bisa beda-beda gitu bentuk turtle-nya? Nah, Ada yang kukus, itu ada kita yang pakai segitiga, shape. ada yang kura-kura, ada Uh-uh. yang bulat. Kalau nggak salah total itu ada 4 ya, 4 apa 5 gitu shape-nya itu. Triangle, square, circle, apa rectangle ya, sama turtle. Nah, kita coba dulu sama kayak tadi. Sama kayak tadi modelnya, tahapannya. Kita lihat tahapannya. Terus satu lagi. 4. Triangle, circle, turtle, square. Ya kan? Nah, pertama sambungkan dulu modulnya sama kayak sebelumnya. Sebenarnya mirip-mirip sih codingannya sama kayak sebelumnya. Cuma nanti kita ngebuat pergerakannya yang agak berbeda. Mr. Lukman, kenapa gak langsung copy aja biar cepat? Gak di copy aja. Bener. Kan nanti yang T4-nya tinggal diaktifin. Karena udah langsung aktifin. Tinggal aktifin. Warnanya udah ya, gak usah diganti, Mister. Boleh, pakai warna yang ada juga nggak apa-apa. Ini pakai goto gak sih? Pakai. Pakai goto. Oke, tahapan 2
sampai 1, 2 udah selesai. Sisa 3 dan 4. Jadi yang left ini Asam hapus apa gimana? Yang left ya hapus saja dulu karena kan nggak ada fungsinya di situ. Kita hanya akan melihat warna dulu, mendefinisikan warna dan shape-nya. Jadi yang left itu nanti diganti sama shape. Itu yang dihapus color. Ya? Yang dihapus Asyam itu color tempat. Tempatnya bukannya juga ada. Yang baris ke-11 coba di Ctrl Z. Iya. Tuh, color yang dihapus. Kita mah nggak butuh left ini. Left-nya nggak butuh, kan yang dihapus left-nya kan. Tadi Asyam menghapus color. Kata Mitra left-nya bisa diganti sama itu. Left-nya bener dihapus. Tapi tadi Asyam itu menghapusnya bukan left tapi color. Makanya Mister bilang di Ctrl Z dulu. Nah, diganti shape. Nah, tinggal gini kan. Shape-nya jadi shape yang pertama sebelum tadi. Shape-nya terserah. Yang pertama mau boleh kura-kura dulu atau turtle ya. Sebutannya turtle, circle, triangle sama square. Terserah yang mana dulu boleh. Circle dulu, circle. Boleh. Circle aja dulu. Yang paling sederhana dulu. Oke. Pakai tanda petik ya, petik. Ini harus pakai tanda petik. String. Yap. Untung. Mana nih left kedua itu ada di T2 kan? Itu seharusnya. Kita mulai. Ada triangle, ada shape kedua. Square. Mau yang dua Pak? Ada yang turtle. Square dulu aja. Square dulu, boleh. Salah ini dulu. Harusnya ini dulu. Baterai saver is Sabar on. Mister. Iya. Mau ngecas. Iya, itu ada notifikasinya tuh. Sabar mau ngecas. Plugging. Oke. Sabar ini. Stop. Dan yang kedua mana nih? Ini dia. Kabelnya mulai. Kabelnya sampai ngegantung. Saking jauhnya. Ini masih lebih tinggi. Oke, selesai. Udah dicas? Udah ada tulisan plug Oke, good. Itu udah ada indikator listriknya tuh. Plug in belum? Tadi. Udah ada tuh indikatornya. Udah muncul. Udah, tapi nggak ada tulisan plug in. Mister tadi lihat. Mister lihatnya ada ini sih simbol petir. Itu kalau simbol petir itu berarti udah di charge. Oke. Kadang kalau notifikasi bisa kadang nge-lag terus nggak muncul. Selesai. Yang T4 jangan lupa juga kan ada 4. Ya kan turtle-nya ada 4 kan? Oh iya. Iya, circle, square. Terpasang simbolnya itu kayak ujung casan itu, kayak ujung casan. Kayak ujung casan. Hah? Delete. Oke, tempat. Delete. Oke, terus shape-nya diganti yang terakhir. Iya, yang T3 belum diganti shape-nya.
240. Tahu asam ibar. Oke, kirain Dari lewat. yang triangle. Yo. Asam baru nyadar Heeh. kalau TRI-nya itu gak ada. Jadi angle. Itu jadi angle. Iya, jadi sudut. Atau kalau yang satunya lagi angel malaikat. Angle. Kalau gak ada juga itu bisa di tree-nya dihapus ganti tambahin gangle karakter dari video. Iya. Triangle itu tuh bukan triangle. Triangle. LE. Triangle. Bukan triangle. Itu kalau gitu jadi tiga malaikat, Asyam. Oh iya salah lupa triangle-nya. G-nya kurang satu. Bukan. GLE maksudnya gitu. Apa? Triangle. ANGLE. G-nya satu. Oh iya kan? G. G-nya satu, cuman E-nya di belakang kan sebelum L. Nah, good. Triangle. Yeah, Gangle. Tambahin G dan gangle. G-nya harus 2 sih. Oke, terus Tinggal start ganti shape. Oke. Kita gak usah pakai bagging fill kan? Gak usah. Gak usah pakai bagging Karena fill kita kan? mau bentuk kayak semacam garis gitu kan. Kalau pakai bagging fill ya ketutup garisnya. Oke. Bagging fill-nya dihapus saja. Sama end-fill-nya berarti. Sepasang. Kasih satu dihapus baris. semua. For in range-nya? For in range-nya itu nanti ngebuat For gerakan kura-kuranya ya. Coba kita lihat di bagian step-stepnya. Stepnya selanjutnya gimana? Setelah udah kita kebentuk objek. Berarti dipakai. Kenapa? Berarti udah masih kepake. Kepake. High turtle-nya dihapus gak sih? Enggak, masih kepake. Hapus gak sih? Dihapus karena High dia turtle-nya dihapus aja supaya dia muncul kura-kuranya. Tetap muncul, jangan hilang objeknya. itu aja di kolom di komen. Oh iya, di komen boleh. Oh iya, ya udah bisa di komen ya sekarang ya. Oke, good. Nah, sekarang selanjutnya tadi tahapannya tipsnya gimana? Oh iya lupa. Gotonya dulu diposisiin. Pen up dulu dong. Gotonya tapi jangan dimasukin di for in range ya. Boleh ditaruh di bawahnya shape itu boleh. Di T1. Ya, T1 goto T1 pen up dulu. Habis itu pen down goto pen down. Tapi pertanyaannya gotonya itu berapa? Gotonya di sini ada ketentuan nggak? Kalau nggak ada ketentuan bebas sih. Yang penting nanti kira-kira jangan ketabrak aja. Kalau Mister di sini Mister setting gotonya itu yang pertama biar nggak terlalu biar nyebar minus 100 sama 100 lokasi yang pertama. Oh, Mister ini deh, Mister Lukman kok enggak dia asal takut salah tolong komen aja Mister di chat. Oke, ini mau Mister coba ini kirim di chat ya. Goto yang pertama ya. Ada 4 berarti kan? Yang pertama ini nanti asal taruh asal tahu harus taruh di mana. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Terakhir yang keempat. Yuk, dan ada 4.
Mantap. Nah, gotonya tuh. Sekarang coba ditaruh di mana pasnya. Pasnya oke. Nah, itu tempatnya ya. Supaya nggak tabrakan. Karena nanti dia kan kalau nggak salah pergerakan kura-kuranya sampai berapa kali tuh fornya? 30 kali bergerak. Oke, good. Posisi awalnya udah pakai goto, udah oke. Setelah itu program pergerakan sinkron. Nah, ini baru pakai 4i in range. Nah, habis ini, habis goto. Di setting dulu gotonya. Oh, kontrol wingnya nggak mau. Kontrol apa? Kontrol wingnya nggak mau. Kenapa? Nggak mau ulang. Ya udah ulangin dulu. 1, 2. Tinggal yang dua lagi, dua sama ketiga. Yang Dua sama ketiga. Berarti 1-2-nya dihapus. sabar. Delete aja dulu. Oke. Oh iya. Aku ingat aku harus ngapain. Di sini kita kasih jarak enter. Oke, good. Titik T4. Yes. Boleh dikasih jarak gak sih Boleh. antara Antara objeknya kan. Jadi nanti T1 ada jaraknya ke T2-nya. Boleh. Nah, kayak gitu tuh biar enak ngebacanya. jadi nanti tahu T berapa yang salah. Bener. Oh ya, ini. Nice. T3 titik. Oke, good. Oh iya. Satu titik. Satu. T1 dulu. Pen down. Oke. Nah, yang lainnya juga sama ya. Pen down. Kok T3? Oh iya T2. Ingatnya ketiga. Nanti pergerakannya gimana, Mister? Nah, nanti di 4i in range-nya. Kan tadi pergerakannya dia ngebentuk kayak square kan? Tapi square-nya setiap dia bergerak satu kali, kemudian ditambah lagi panjangnya. Jadi nanti dia agak kelebihan sama seakan-akan kayak ngebentuk labirin. Nah, nanti kita coba di 4i in range-nya. T2.
T3. Oke, pendon. Sabar, Mister Asam. Oh, udah lupa. 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 Oke, pen up, pen down. Oke. Mister Lukman. Yes. Mister Lukman pernah nggak ketukar nulis pen down sama pen up-nya? Malah nulis pen down dulu baru pen up. Pernah. Hah? Pernah. Wow. Lagi ngerjain apa? Project apa-apa? Lagi ngerjain course sama kayak Asyam kayak gini. Pas ngetik kan, Mister pikir udah dapet udah ngetik pen up-nya kan. Mister ketik pen down aja kan, kecoret akhirnya. Karena kan dia pen down butuh kan. Nah, udah deh kecoret. Lah, Pak Mister bilang, kenapa ini ada coretan ini? Pas Mister cek, wah ini ternyata salah instruksi. Aduh, salah nulis. Oh. Akhirnya selesai. Oke, nah ini untuk posisi udah kelar nih. Sekarang langkah keempat, program pergerakan sinkron dari kura-kura. Jadi pergerakannya bentuknya kan kayak maze kan? Tadi Asya melihat bentuknya kayak maze. Jadi kita tentukan dulu panjang. Lukman, Apa tuh? kalau nggak pakai exit on quick ini nggak bakal ngaruh kan? Nggak ngaruh. Karena dia menggunakan kelas. Saat kelas itu nggak dikasih instruksi apa. Oke, ayo. Udah, siap? Nah, di baris ke-30, di atasnya for. Coba dikasih jarak lagi. Di atasnya for kita definisikan dulu variabel panjang. Ini untuk menampung di bawah, di atasnya for pas di baris 31 kita buat. Nah, oke. Kita buat variabel panjang. Panjang ini untuk menampung berapa piksel si kura-kura ini akan berjalan. Oke. Panjangnya sama aja ya kayak forward itu ya, dibuat 5. Panjang sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini Mister tuh rencananya gini Asyam. Dari panjang ini nanti pada saat udah selesai loop yang pertama, panjangnya akan Mister tambah lagi sebanyak 5. Nah, jadi nanti pertama 5 panjangnya. Kemudian yang kedua, loop kedua 10. Loop ketiga 15, 20. Kayak apa? Kayak apa ya? Pernah gitu kita ngerjain di Iya, bener. Masih ingat itu nggak? di double factor sama factor. Oh iya, di situ ada. Kalau ada tinggal di copy tuh sebenarnya. Kalau Asya masih ingat. Tapi kalau mau ganti ke situ di play dulu ya. Lah, Asya. Di play apa enggak tadi? Oh, kirain belum di play. Kaget, Mister. Di play dulu kalau mau pindah ke laboratorinya. Play? Di play, di save. Asya mau ambil tapi belum di Asya mau ambil kopian kodenya atau tapi mau kenapa? lanjutin? Sebenarnya kalau nggak keluar lewat tombol ini ya sih, keluarnya lewat tab baru. Oke. Lah kenapa cuma yang biru yang gerak? Belum, masih ada sampai 4. Nah, kan ada 4 kan? Nah, kalau dia pakai yang program kita yang pertama, dia masih Tapi nggak ada. Dia muter aja. Ya kan? Tapi kita kan mau buatnya dalam bentuk maze. Jadi panjangnya nanti akan kita iterasi. Kasih speed gas.
Coba kasih speed di atasnya, di baris kedua. Asal kasih speed ya Mister. Kok di masing-masing objek maksud Mister. Sekarang kan kita udah nggak pakai itu ya. Speed. Jadi T1 speed, T2 speed kayak gitu ya instruksinya. Di bawahnya ini aja, jangan di baris kedua. Lupa Mister, salah. Kalau di baris kedua, di bawahnya pen down. Kalau di atas itu nanti nggak kedetek. Masa nggak di baris kedua kok Mister? Baris ketiga kan? Jangan di atasnya turtle. Masa nggak di? Hah? Kalau di atasnya turtle nggak kedetek nanti fungsi speednya. Jadi di bawahnya. Di bawahnya pen down. Nah, jadi nanti T1-nya itu T1 tetap merefer ke turtle. Titik speed nggak bisa infinity ya? Nggak ada. Paling digedein aja angkanya 100 gitu. Udah Atau kita 50. kita kasih angka apa nih? Segini cukup lah Mister. Cukup. Biar cepet. Yoi. Soalnya lambat. Aduh, caps lock. Caps lock gak sih Mister? Itu caps lock tuh kayaknya. Nah, Oke. Udah gak. T2 titik speed speed kita kasih angkanya sama ya Mister. yoi. Duh, kurang 2. Kalau beda nanti gimana ya jadinya Mister? Ya ada yang cepet, ada yang lambat gitu aja sih. Kalau beda nanti salah satu ada yang selesai duluan, nah yang selesai belakangan. Ya, Ya kan? Kira-kira kayak gitu. Akhirnya ambil selesai. Oke, sekarang T3 T4-nya. Tempat Oke, akhirnya kita cek. Yes, malah habis lambat ini Mister. Kayaknya ini deh, tergantung juga dari sisi PC-nya juga deh Asyam. Nggak terlalu ngaruh. Kalau Mister nih misalnya dikasih speed agak lumayan ini. Jadi lambat banget ya. Ayo yang turtle yang cepat. Oh, kalau tadi berarti ini Wih. rendernya. Kalau ini kan tadi kan kita memang menggerakkan untuk speed pas waktu dia bergerak kan. Jadi kalau go to action-nya tergantung dari render graphic card-nya kita. Nah, itu udah hilang. Nah, sekarang kita buatnya bukan lingkaran ya, buat maze. Yuk, kita coba buat maze yuk. Kita Mister Lukman, Kenapa? Pertanyaan aku ini kenapa belum datang? Oh enggak, Asal menanya kok ini yang segitiga sama yang bulatnya belum datang. Oh. Masih Dari mana sembunyi. ya? Siapa yang bakal selesai duluan ya? Sembunyi ke atas.
Kayaknya circle kalau enggak square deh yang selesai duluan. Yang akan selesai duluan itu yang ada di pertama, yang T1. T1 itu bakal selesai duluan. T1 apa? T1 itu shape-nya apa? Turtle, triangle, square. Berarti yang apa yang kurang? Circle. Yang akan selesai pertama tuh circle. Karena di loop-nya itu yang dikerjakan pertama adalah si circle T1. Itulah kalau kita melakukan speednya konstan, itu yang akan selesai duluan adalah si T1. Karena sama, dia T1 speednya sama, tapi dia dikerjain duluan. Gimana? Udah di play ini, udah di play, malah ulang lagi. Oh enggak, lebih cepat. Tadi like pasti. Iya. Oh kan lebih cepat. Nah, tergantung dari tapi ini. Gambarnya tetap lebih lambat. Tetap lambat. Iya. Paruh ke ininya. Mending daripada itu, kenapa tadi kita gak minimalis code-nya aja ya, Mister? Ada cara meminimaliskannya? Asam bisa? Bisa. Tapi Asam kenapa gak pakai circle aja? Kenapa gak pakai circle aja buat 3 circle? Apanya yang pakai circle? Kenapa gak pakai fungsi circle? Oh, fungsi circle. Itu tahu fungsi ini kan? Iya. Sabar. Asam. Nah. Kalau udah deket itu, paling deket itu, yang paling deket itu segitiga yang paling yang kelihatan paling lambat karena itu bentuk square shape-nya lebih gede. Yang paling gede itu shape-nya itu adalah si square. Jadi square kelihatan paling dekat. Yang paling dekat. Okay. Sebenarnya enggak, paling jauh ya. Paling jauh itu. Ya, oke. Nah, sekarang gimana tadi? Kalau ide Asyam tadi gimana? Ini lagi nunggu ini. Biarin. Nunggu apa? Badum. Aduh. Susah. ML1 3 hand. Oke, aku mah mana ini ya? Mana ya yang ku taruh logo bintang logo rest to game. Oh no, kenapa hilang? Kenapa hilang gaji? Ini Feather ketemu nih, Feather ketemu Mister. Udah ketemu? Nah. Ini Feathernya udah ketemu. Feather memimpin. Belakang udah 15, tapi dia gak punya komen ya. Sedangkan lainnya hampir semuanya punya komen. Projectnya terus itu membosankan. Kenapa deskripsi?
Kayak gini Mister. Hmm. Nah, kurang lebih nanti modelnya kayak gitu tuh Asyam fungsinya. Maksud Mister yang kayak gini. Yep, Yang ukuran tapi itu di 4i in range. Udah nanti jadi maze. Tapi maze-nya ingat kalau maze kan bentuknya kan dia 90 derajat ya beloknya. Kalau ini kan itu yang 10. Nah, kalau 10 kan terlalu besar. Jadi kita buat 5. Karena ada 4 nih, nanti akan numpuk nih. Ya konsepnya mirip seperti ini. Ya sama aja. Sama aja sih. Ya, nggak apa-apa. Buat it. Feather. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kita buat yang maze-nya. Konsepnya Oh ya, jangan lupa kopi dulu. ya, copy yang 4-nya. Mbak, kita butuh ini kan? Mm-mm. Ini jadi ditaruh di mana, Mister? Apa setelah ini? Di dalam 4-nya. Ditaruh di dalam 4-nya di paling bagian bawah. Setelah Di paling bagian bawah. Bukan di situ, di bawah. Di berarti baris setelah baris 45. Nah. Tapi masuk di dalam 4-nya ya. di 46. Ya, 46. Di 46 masuk di dalam 4-nya. Enggak, Paste ukuran. Nah, yang atas juga diganti ukuran berarti variabelnya. Karena kan kita menggunakan variabel ukuran. Ya. Good. Mister Lukman kalau ditambah 10 gak apa-apa ya? Kayaknya nanti tabrakan deh kalau 10. Kemarin Mister nyoba sih. Soalnya 5 itu udah penuh banget di layar. Oh, speednya ini nambah nih. Ini masih lingkaran Asyam, belum maze. Ya. Kalau maze bentuknya gimana? Oh iya, masih lingkaran, Iya. masih lingkaran. Kalau maze harus bentuknya left-nya berapa? 5 apa berapa? 90. Iya, good. Dah. Oke, terus forwardnya itu bukan 5 lagi. Supaya dia dynamic, forwardnya harus diganti variabel ukuran di bagian parameter argumennya. Iya, good. Jadi kita panggil argumen variabel ukuran di dalamnya. Jadi nanti ukurannya akan bertambah setiap kali dia bergerak. Oh, mantap. Syukuran. Oh, 5. Oh, itu kirain tadi mau ngomongin syukuran. Itu 5, Mister. Oh, itu 5. Kirain tadi. Baru aja mau ngomong kayak gini, Mister, ternyata kalau S dekat ukuran kan ternyata jadi kayak huruf S. Babun. Tuh, kan jadi besar. Babun. Cukup nggak ya tempatnya? Soalnya 10 kan tadi. Iya, nabrak nggak? Nah. nabrak kan cukup. Makanya ukuran plusnya. Tapi jadi bagus banget, Mister. Tapi jadi bagus banget. Iya ya. Tapi jadi bagus banget, Mister. Oke. Jadi penuh tuh selayar tuh. Layarnya penuh banget. Jadi grafik gitu ya, jadi kayak grafik loh, Mister. Iya. Kayak arrow ke atas. Kalau Mister lihatnya kayak gambar anak panah ke atas gitu. Tapi dibuat abstrak. Keren. Asik juga sih. Keren ya, Mister.
Tinggal nanti mainin warnanya aja tuh Asyam kalau misalnya ini. Atau nanti kalau Asyam mau coba-coba lagi tuh ukurannya coba diganti-ganti lagi kan. Jadi nanti makin makin kelihatan tuh abstraknya seperti apa. Wah, gak dapat lagi nih project kita. Wow, wow. Woi, mantap mantap. Grafik sih. Iya. Kita stop dulu ya. Oke. Mister, kita ganti dulu ukurannya jadi 5. Boleh. Habis itu kita jadiin 5 dulu. Habis itu di save, baru nanti diedit-edit ya. Kecil nih pasti. Iya, kalau 5 kayaknya cukup deh. Nah, kan kecil-kecil kan. Tapi 60 loh Mister, ini bisa sampai. Ini for pyramid ya kan? Iya, kayak model For piramid. pyramid. Masih nggak cukup ya? Boleh. Masih gak cukup. Iya, cukup. Tapi jadi bagus banget gitu kayak jadi. Nah, jadi apa Mister? Jadi apa nah? Oh iya nih, kayak ini loh, kayak ini nggak? Kalau di Bali-Bali ada gapura? Kayak batik. Ya, kayak batik, terus kayak Batik. batik bentuk gapura itu loh, kanan kiri kan? Ini lihat, ada kayak bentuk diamondnya kan? Nanti Asyik mau buat ini logo apa ya namanya? Ini apa ya? Gapura. Iya, Nanti ini Asyik copy. Asyik ganti ukuran ini. Yes. Jadi 10. Asyik jadiin. Oke, mantap. Asyik jadiin 10. Oke, good job Asyam. Gapura cuy. Kayaknya harus nambah 1 deh Mister. Nih, coba nambah 1 nih. Nambah 1 dulu nih. Coba ya. Iya, coba. Walaupun gak gede-gede. Ya. Oh, karena for in range-nya tadi Asyam pakai yang 60 ya. Sebenarnya kalau di contoh soalnya itu 30 Asyam. Mister. Iya, kita lupa tadi gak ganti 60 tuh for in range-nya. Tapi ini jadi lorong. Kalau kecil-kecil gini jadi lorong gitu. Iya. Oke, nanti di Asyam atur gimana bagusnya nanti. Udah keren banget tuh. Yang tadi juga keren tuh waktu bentuknya kayak ini bisa jadi diamond. Mister Lukman ini bisa sekitar 10 project ada ini. Oh iya ya. Ya dong. Makin banyak ini aku bikin. No. Wih, hampir Untung aja. juga restart. Nih, Asyam coba enter ya. Jalan 3D. Nanti kalau Asyam buat project, Asyam tinggal nyariin aja. Jalan 3 dimensi. Bagus, Mister. Aduh, D-nya yang gede dong. Oke, Mister. Dah? Sampai 10.532. Gimana? Asik gak objeknya? Ini kita udah belajar pakai objek oriented nih. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang Asyam udah bisa nih kalau mau buat turtle balapan. Nah, itu harusnya 30 kan? Tadi lupa kita nggak lihat tipsnya. Oke, Asyam tadi udah ngeliat ke paling bawah di press and play object. Kok itu masih 0/2? Tapi itu. Oh, belum di submit itu. Coba di submit dulu. Ya kan ini Mister kan nggak ada. Iya, benar. Iya, Mister. Itu belum diklik. Baru mau ngomong, Mister.
Habis itu di close dulu tuh. Udah, Tidak ini ada harusnya auto kuning. checknya. Nah, di close, submit. Ya. Pantesan kok masih Submit penuh. task for review. Ya, yoi. Good job. Mantap Asyam. Low person keluar. Skip the level. Biar ini jadi kuning. Studi. Ya. Oke, good. Oke. Good job Asyam. Ini belum save apa? Ini belum save tapi Tadi belum di-save ya, coba di-save lagi. Harusnya kalau ke-save kan ada namanya, biasanya kan ya jalan gitu. apa belum ke play? Nomor tuh udah ke Udah save. tuh saving modul. Coba dicek di laboratori dulu. Muncul nggak? Di laboratori. Oke. Sabar. Oke. Asam ini kalian tadi udah ngebuka laboratori yang dari awal nih. Asam ganti soalnya ini A sampai Z. Kalau A sampai Z gak enak, kalau Dex harus Nah, pakai itu Dex. jalan 3 dia ada. Nah, udah ada jalan 3 dimensi. Oke. Coba dicek isinya Coba ini bener udah nggak ada tapi. belum? Tulisannya belum. Sabar, Asam. Ini Asam coba lagi ya. Ya. Asam ganti. Asam jadiin. Jadi Asam jadiin ukurannya jangan plus 1 jadi plus 5 biar batik. Jadi batik. oke. Kita jadiin batik dulu. Kan jadi batik kalau 5 mister. Yang kayak gapura tadi kan, diamond batik gapura gitu. Namanya diamond batik gapura. Oke, bagus. Nanti yang satunya abstract up arrow, ya kan, Mister? Ya. Abstract arrow. Diamond Diamond ada D-nya. Asyam, diamond. Ada D-nya di belakang N. oh ya diamond. Iya. Ya. Oke. Diamond batik. Diamond batik gapura. Saving modul. Oke, modul save. Kita lihat. Save gak sih? Oh, gak ke-save, Mister? Coba di refresh. Oh, gak ke-save. Di refresh dulu. Itu nimpa yang di bagian jalan 3D-nya itu kayaknya. Kalau mau ngebuat project baru, coba di refresh dulu. Tuh kan, jalan 3D-nya hilang. Tapi jadi diamond batik. Jalan 3D-nya tapi hilang, dia nimpa. Oke. Kalau yang kayak kemarin itu Mister bilang, Buat lagi aja. Asyam copy kodenya. Buat lagi aja ya, Mister. Ya, masuk ke intro project, copy kodenya, habis itu create Python lagi di laboratori, baru nanti bisa jadi ini. Oke.
batik. Oh ya, kan enggak aku share. Nanti aja kan udah Nanti bagus. aja nge-share-nya. Udah cek. Tahu biar dapet itu progres. Progresnya sama nanti jam 1 baru asik. Sekitar jam 1-an asik. Nah. Kontrol A. Nih, aku dari from yang kontrol Mister. Kan ada yang gak mau dipakai. Oh gitu, boleh. High turtle-nya High turtle-nya kan itu di komen kan, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. ya violet PJ project KTO Python ya. Up arrow, abstract up arrow ya tadi ya, yang belum ada ya. Sama jalan 3 dimensinya tadi ulang. Abstracted up arrow. Hmm, Jalan 3D. ada 2 tadi. Dumba 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 dumba. Ganti 1. Dum balum balum dum dum balum balum dum dum balum balum dum 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 badum badum dum badum badum dum badum badum dum. Abstracted. Kalau abs itu apaan? Absolute. Jadi dia nama fungsi di dalam Absolutely. Python. Absolute untuk ini kode program untuk di Python absolute itu ada, jadi nggak boleh dipakai. Dia ada di binnya. Makanya kalau pakai absolute nggak boleh. ABS itu fungsinya untuk ngebuat ngilangin tanda minusnya, jadi tinggal value-nya aja. Abstract. Up arrow. Abstraksi. Nuli. Tinggal ganti 5 jadi 1 dan 0. Kita sih. Bum. Dumba 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 Ini selesai nih, sisa beberapa kubus. Oh, udah. Oke. Udah nih kura-kuranya ini. Nice. Kita nggak bisa di copy. Nggak bisa di copy itu. Bisa nih. Masa? Oh iya. Coba di paste bisa nggak? Biar itu senang bisa. Oh iya bisa ya.
Kemarin Mister ini, oh kreatif. Salah Cata. kan Mister ya. Coba Oke, aku. mantap. Udah 3 project nih yang nambah hari ini. Satu lagi for piramida. Masih ada Mister satu lagi. Masih kepikiran satu lagi. Oh iya, apa tuh? Sabar, Mister Arsya mau nulis. For pyramids. Oh, for pyramid. For pyramids. For pyramids. Coba Asyam. Ya, Ya, yang muncul abstracted error. Copy lagi dulu. tenang Mister. Iya, karena tadi kan kita ngabis ngopi nama filenya kan. Aku juga. Udah aku ngebuka 4 tab. Satu tab untuk online lesson, Iya. satu untuk laboratori. Ini yang tiga aja coba nih 5 ya. Dumba. Weh, Yes, berhenti. Berhasil tuh. Muncul semua tuh gambarnya tuh, pas banget di layar Asyam. Mantap, keren. Kan for pyramid sini, Mister. Iya, for pyramid. Wah, gak nyadar memang kalau kita selalu bersenang-senang, kita memang tidak bisa menyadar waktu. Mana nih? Ayo. Mister, kalau kita Ya, saat ya. oke. Ternyata kok Asyam enggak. Mantap, mantap. Wah, ada for pyramid, abstracted, arrow, jalan, 3D. Piramid. Paya. Apa tuh payap? Aku sih udah bingung nama projectnya apa lagi. Asyam masih ada. Ininya ganti 3. Ininya ganti. Coba angka 1 dulu. Nggak bingung. Nggak bingung, Mister. Iya. Payap. Kecil banget. Cumongil.
Gak bagus sih. Kita siap-siap hapus, siap-siap hapus. Cuma segitu. Iya, karena 30 sih kecil. Siap-siap hapus berarti. Kali 10 itu masalahnya. Kata boom, telunan, boom, boom, boom. Zagaliga ai wa ai. I've started way. I'll go. So Muhammad. Untuk apa nih? Nggak tahu, Asin juga bingung. Asin. Ya cuma angka 5 yang beda. Oh, ini apa nih? Jadi grafis. Iya, grafisnya apa nih? Belum kebayang nih, Mister. Apa tuh? Kayak logo bintang, kayak logo. Logo bintang. Tunggu. Pertanyaan. Ini kan yang kok kelihatan cuma ada turtle sama square, triangle sama circle-nya hilang. Karena di atas. Dia di atas sini, di atasnya yang warna putih itu, posisi terakhir. Jadi yang kelihatan Grafis, si turtle grafis, sama grafis. square-nya aja. Nah, kalau grafis itu kan enak dilihatnya. Bacanya juga paham, oh grafis nih. Kalau Payapi tadi apa Payapi? Gabut. Boom. Selesai. Oke, good. Ya kelihatan hasilnya. Iya, kelihatan Yang dikit. ungu hilang. Yang ungu karena dia ke kanan tadi. Mantap. Asyik hapus up. Wah, iya. Wah, 10.50. Oh iya nih. Oke, Mister coba lanjutin bentar aja dikit di presentasinya aja. Kita habis itu istirahat. Cuman Mister mau nunjukin yang di bagian kedua itu sebenarnya kita mau ngebuat balapan kura-kura. Nah, balapan kura-kuranya itu kita pakai mode dansa sama balapan kura-kura pakai random. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini nih, Asyam. Mana sih tadi ya? Ini mulai dari balapan kura-kuranya dulu. Nah, kayak gini gambarannya. Nah, itu ada balapan kura-kura yang sebelah kanan nanti. Tuh, balapan kayak gitu. Nanti kalau dia yang menang Gak siapa? kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Mister Lukman gak kelihatan. Oh, ini udah nih. Udah? Oke, nah. Itu dia balapan tuh kura-kura. Itu nanti yang kedua itu kita mau buat kayak gini. Nah, kodenya sebenarnya ada nih di sini nih. Nanti ini flowchartnya, alurnya. Nanti Asyam coba pelajari. Nanti kan Mister bagi videonya kan. Ntar ambil aja di bagian terakhir. Nanti ada kodenya seperti ini. Nah, inilah contoh kode untuk balapan kura-kura. Kita pakai fungsi, kemudian kita ambil balapannya masing-masing objek. Nah, kita pakai random nih ke speednya. Forwardnya pakai random integer 2 sampai 7. Yang di bagian bawah sini, forward random integer. Ini buat speednya. Jadi nanti dia akan ngecek apakah dia sesuai dengan range apa enggak. Terus ngecek di bagian koordinatnya, x koordinatnya. Nah, ini nanti setelah dia menang pakai dansa ini. Nah, oke deh. Nanti coba-coba dulu aja. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain, tanya lewat WA juga nggak apa, Instagram juga apa, seperti biasa. Oke? Oke, ada pertanyaan dari Asyam?
Gak ada. Ada? Aman? Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, Mister cek dulu. Oke, udah aman semua. Mister mau wrap up dulu. Jadi, gambar Mister kok gelap? Oke. Jadi kita udah belajar mengenai kelas ya, objek. Kita udah tahu metode seperti apa, atribut seperti apa. Atribut itu juga nyebutnya sama seperti properti juga. Metode itu suatu fungsi yang ada di dalam kelas. Kalau atribut itu karakteristik yang ada di dalam kelasnya. Kayak model kura-kuranya, warna kura-kuranya, goto action-nya kura-kura dan sebagainya. Nah, kalau yang metodenya itu kayak dia bergeraknya seperti apa, kalau dia berjalan seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti coba Asyam yang bagian nomor 2 tadi coba dibuka-buka, pelajari. Kemudian nanti di video YouTube Mister kan di bagian terakhir nanti ada contoh code-nya ya. Itu sebagai referensi supaya nanti bisa memahami bagaimana yang di bagian nomor 2 ketika kita mau mencoba membuat balapan kura-kura dengan yang menang nanti akan berdansa. Oke, Mister. Ya, oke, sip. Ya sudah kalau gitu, Mister tutup untuk lesson hari ini. Terima kasih ya. Kita nanti bakal butuh if ya kan, Mister? Butuh apa? Bakal butuh if kan? Untuk dansa. If. Jadi if. Nah, Gimana coba if gimana? untuk kan kalau kita meminimaliskan code-nya, kita butuh if. Karena jika kita nulis dua kali kode dansanya di red and blue, itu bakal ngebuat banyak line kan. Tapi kalau kita pakai if T1 menang, T1 dance gitu. Iya, benar. Jadi nanti kita akan menggunakan if sama fungsi. Nah, yang tadi yang kemarin udah kita pelajari itu fungsi kan untuk membuat efisiensi code-nya kan. Jadi kalau kita mau manggil cukup panggil nama fungsinya aja. Jadi nggak banyak, nggak berjejer. Jadi konsepnya benar sama seperti Asyam tadi sampaikan. Udah oke, good job. Tinggal nanti coba-coba terus eksplorasi kayak tadi tuh. Kalau ditambah 10 gimana, tambah 5 gimana dan seterusnya. Kalau nanti ada yang bingung, Asyam boleh WA, Instagram dan sebagainya boleh, nanti Mister bisa coba lihat seperti apa sih codingannya Asyam dan tampilan bentuknya Asyam. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Asyam atau mau diklarifikasi lagi? Sudah cukup? Oke. Kalau ada cukup, Mister cukupkan untuk siang hari ini. Makasih Asyam udah belajar bareng sama Mister, udah join bareng di online lessonnya. Kita ketemu minggu depan lagi di jam 9. Goodbye Asyam, see you next week. Bye, assalamualaikum. Mantap nih project-projectnya.